Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat, peserta diklat daring video pembelajaran Matematika Nusantara Cilacap yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya, Belinda Surya Febrinasari dari SMK Komputama Pesahangan. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Selamat datang Bapak Dudi Wahyudi SPD MPD selaku Sekretaris Jenderal Matematika Nusantara. Kemudian materi kita pada pagi hari ini yaitu mengkompres video menggunakan handbrake. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya silakan Bapak Dudi Wahyudi untuk memulai materi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Binikmat iman wa islam wa istiqomah. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan yang tentu saja sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi pendidikan di Indonesia. Tak lupa salawat dan salam kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Matematika Nusantara Cilacap, Dewan Pakar, Dewan Pengawas, Ketua, Ibu Kasmi, terima kasih. Alhamdulillah di ujung kegiatan perdana dari MN Cilacap ini masih tetap semangat dan masih tetap terus mendebarkan B2M2. Alhamdulillah, walaupun saya tidak terlalu aktif dalam kegiatan di grup, tapi selalu mantau terus, dan ini menjadi semangat luar biasa bagi kita semua untuk terus menebarkan manfaat kepada yang lain. Bapak Ibu peserta dari video pembelajaran, alhamdulillah hari ini tentu saja finalisasi dari kegiatan produk yang Bapak Ibu buat selama ini. Mudah-mudahan dari peserta yang ratusan ini bisa bertahan luar biasa sehingga daftarnya bareng-bareng, keluarnya dengan lulusan bareng-bareng juga mudah-mudahan, sehingga memberikan manfaat dan kesan terbaik dari kegiatan ini. Tapi yang terpenting Bapak Ibu mudah-mudahan tidak terlalu memikirkan masalah sertifikat, lulusan dan sebagainya, tapi yang terpenting adalah kita bisa silaturahim, kemudian bisa menambah wawasan, pengetahuan dan kompetensi kita khususnya di bidang IT. Yang tentu saja goalnya ini kan mudah-mudahan bisa dilakukan di kelas nanti Bapak dan Ibu, baik di kelas virtual maupun nanti di kelas tatap muka. Apapun kondisi terakhir nanti, semangat untuk terus membuat video pembelajaran itu harus terus dikobarkan, dan saya yakin dari sini akan muncul YouTubers yang luar biasa. Nah, ini nanti terakhir Bu Kasmi minta testimoni biasa disebarkan di media sosial tentang kegiatan kita dan evaluasi, tentu saja evaluasi dan testimoni dari setiap kegiatan di kelas daring. Bapak dan Ibu, hari ini atau pada jam ini sebetulnya saya tidak terlalu lama kalau untuk mengkonvert dan mengkompres video yang Bapak Ibu buat di sesi-sesi sebelumnya. Tentu saja saya berpikir bahwa Bapak Ibu sudah memiliki video pembelajaran yang dibuat pada sesi-sesi sebelumnya, sehingga hari ini kita akan berlatih dengan asumsi bahwa video yang Bapak Ibu buat itu ukurannya sangat besar sekali gitu ya. Ukurannya sangat besar sekali sehingga ada istilah mengkompres, ya, mengecilkan ukuran file
video yang seyogianya akan kita sebar di YouTube, di WA, atau di media sosial lainnya ternyata tidak bisa, alias mentok gara-gara terlalu besar gitu ya untuk disebarkan, atau untuk diupload di YouTube terlalu lama. Nah, ada salah satu cara yang bisa kita buat untuk bisa mengkompres file tadi. Ada yang namanya kita tawarkan sesuai kesepakatan dengan tim. Namanya adalah aplikasi Handbrake ya. Handbrake. Nah, ini memang paling enak, paling nyaman, dan paling cepat bisa kita lakukan offline ya. Jadi install dulu. Nanti setelah itu Bapak Ibu coba. Kita hari ini langsung kompres ya, langsung kompres video yang Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu saya berharap hari ini juga buka laptop sehingga nanti bisa bisa langsung dipraktekkan, seperti itu. Oke Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kita sekali lagi nanti kita coba praktekkan langsung untuk Handbrake-nya. Saya share dulu sebentar. Ya ini. Jadi kita ada istilah convert dan compress ya. Saya berpikiran bahwa artinya bisa merubah, sekaligus Handbrake ini bisa merubah jenis file yang kita inginkan. Gitu ya, dari misalkan Bapak Ibu awalnya dari MKV ya, dari MKV misalkan gitu mau diubah ke MP4, sekalian aja di Handbrake sekaligus outputnya nanti kita bisa buat. Kemudian berikutnya adalah ini. Oke ini. Apa itu Handbrake? Handbrake adalah sebuah alat untuk mengkonversi video sekaligus untuk mengkompres dari hampir semua format video, dari MP4, WMV ya, MKV dan lain-lain, gratis dan membeli. IPS sebenarnya sudah minta apel sekolah sorangan. Ya, Handbrake ini nanti Bapak Ibu bisa install, Ibu sudah install. Bentuknya seperti ini gambarnya, ini gambar nanas ya. Kemudian nanti tampilan pertama adalah ketika Bapak Ibu klik, tinggal nanti akan muncul seperti ini. Jangan kaget, jangan aneh. Tinggal nanti kita pilih file aja, file yang akan kita kompres atau akan kita convert, disimpan di mana. Kemudian nanti berikutnya kita siap melakukan pengaturan. Nah, ini tampilan kalau sudah, nanti kita milih file yang akan kita inginkan. Siap melakukan pengaturan. Nah, ini di pengaturan ini sebetulnya kan dengan keinginan Bapak dan Ibu. Kalau saya nggak terlalu neko-neko, biasanya hanya ingin kompres saja, jadi nggak usah terlalu memberikan macam-macam di dalam menu-menu yang ada ini. Biasanya kalau saya cuma 6 hal aja. Kita pengen di presetnya itu adalah kita pilih mau face, tergantung mau ukuran
kualitasnya seperti apa nanti Bapak Ibu, atau pakai Veriface juga boleh. Yang Veriface yang 720, kemudian atau yang pakai 1080 juga terserah Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah nanti Bapak Ibu menyimpannya di mana untuk menyimpan file hasil kompresnya ini. Kemudian yang ketiga, atur di video codecnya standarnya memang H26 ya. Kemudian frame rate-nya usahakan ya sama dengan source-nya, atau minimal kalau tidak salah itu enaknya di angka 60 ya biasanya, atau minimal lah di same source aja. Kemudian yang kelima itu kualitinya, konstan kualitinya lebih baik di angka 20 atau 22 biar nanti tidak mempengaruhi kualitas gambar kita, mau suara maupun gambarnya. Kemudian yang keenam baru kita start encode ya. Ini udah berproses, biarkan nanti berjalan adanya sampai selesai. Tunggu saja, tergantung dari jumlah ukuran yang pertama. Kalau ukurannya misalkan ya 2 GB ya lumayan, tunggu saja nanti ya, tunggu saja sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai akan muncul di tempat penyimpanan atau destinasi Bapak Ibu buat tadi, untuk tempat penyimpanan di browse tadi ya. Nanti cek aja oleh kita berapa penurunan ukuran file awal, berapa file akhir. Kalau bisa nama filenya berbeda ya dengan nama file yang awal tadi, biar kita nggak pusing mencarinya, sehingga kita bisa tahu perbedaan berapa file awal dan berapa file akhir. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, nanti ada suara teteo gitu ya. Selesai, ukuran file akan lebih kecil. Selamat mencoba. Saya pernah coba-coba juga 2 GB itu dikompres menjadi ukuran 51 MB, kan jauh banget ya, lumayan. Coba aja lah. Nah, ini kan setiap orang pasti berbeda. Nanti Bapak Ibu silakan dicoba saja. Saya yakin proses hasil coba itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Nggak usah ragu, nggak usah takut. Silakan dicoba saja. Oke, kita buka. Coba sekarang kita buka. Bisa. Ayo, saya tembak aja lah. Pak Basit. Pak Bandul nembak, Pak. Screen. Saya coba buka dulu, nggih. Share screen, ayo Pak Basit. Oke. Ini sinyal dikitanya jelek. Pak Basit dijadikan presenter dulu apa ya, Bu Eka? Iya betul. Bentar, saya roll presenternya ke Pak Basit. OTW. Sudah sampai. Sudah sampai di saya, Bu. Ya, Oke. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kilat ya. Oh, dari Banten langsung bocok ke sana ya. Nah, ini bukan Pak Dudi. Ya, ini sudah jelas sekali. Oke, kita uji coba. Bapak Ibu kelihatan ya? Kelihatan, Ada kan? Pak. Oke. Kelihatan. Nah, apanya yang kelihatan? Pak Basitnya nggak kelihatan. Pak Dudi kelihatan. Pak Dudi yang kelihatan. Ya. Pak Basitnya pemalu. Pemalu, pemahat ya. Ya, terimalah. Oh, ini ada Pak Lukas juga nih. Pak Lukas ya, nanti dibantu aja. Pak Lukas ini ahlinya handbrake ya. Bisa nanti bantu saya lah untuk menjelaskan. Ini Bapak dan Ibu, tampilan handbrake-nya ini sebetulnya udah masuk ya. Coba diulang dari awal, Pak. Diulang dari awal. Cara bukanya, Pak. Takutnya belum pada bisa cara bukanya. Di sini bukan? Ditutup dulu, Pak. Nah. Tutup dulu. Nah, gini kan nanti tampil. Ini. Nah, Mungkin ada yang belum tahu handbrake itu ikonnya yang mana. gambar nanas. Nah, gambar nanas. Cilasap banyak ya.
Oh, banyak. Itu kalau habis goreng telur, nanas. Itu panas. Nanas dingin kali Pak. Ya makanya dikompres. Pas dong. Ditempel di sini nih. Yuk, panas Kalau panas kita handbrake berarti. Iya. Ya, di handbrake. Diturunkan. Udah munculnya ini aja lah. Udah Ya. pintar bukannya lah. Nggak apa-apa. Udah itu aja. Kayaknya di dashboardnya ada gambar apa dia nggak mau dilihat. Ah. Takut kelihatan. Ketahuan deh. Iya. Nggak mau sama Pak Basit. Open source-nya aja. Nah, nanti tampilan awalnya kan kayak tadi. Nah, gini kan. Gini. Nah, ini kan tampilan awal Bapak Ibu ketika nanti akan sudah buka klik handbrake, nanti munculnya seperti ini. Jangan kaget, jangan aneh. Memang tampilan awal seperti ini. Tinggal pilih aja file ya. Pilih file. Itu ada 2 pilihan, Pak Dudi. Itunya speakernya, Bob. Speakernya udah masuk. Ya, boleh klik file aja. Nah, kita bermain di satu file aja. Oke, pilih sekarang Pak, seperti biasa. File pertama berapa ukuran awal? Mau ini? Boleh, berapa? Oh, itu 2,5 giga ya? Mantap deh. Lama tuh nungguin. Lama. Nanti Pak Lukas, Terlalu lama nunggunya nanti. bagian Pak Lukas nanti keganggu. Bentar. Yang agak kecil lah. Kalau yang kecil dikompres ngapain lagi yang kecil Nah, dikompres? maksudnya yang ya sekitar 300 500-an, jangan 2 giga lama banget. Ini apa nanti. ini apa? Nah, itu. Kan buat contoh aja, buat contoh. Nanti kan itu hasilnya sekitar 50-an. Betul ya, itu aja. Ini ya. Boleh. Boleh. Ya, misalnya. Tapi ini WMV, Pak anu itunya. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, paling nanti malah naik ya. Oke. Dari 210 ini nggih. Oke, yang MP4 dulu bisa nggak? Yang MP4 dulu. Itu percobaan kedua. Ini. Biar nggak pusing. Ini boleh? Ya boleh, itu boleh. Tapi ini udah hasil kompres ini, Pak. Kan panas lagi, dikompres lagi itu. Emang stok videonya nggak ada ya? Stok video di sini banyak kayaknya. Ya udah. Ini hasil kompres semua. Kemarin udah dicoba-coba kemarin. Berarti videonya panas-panas itu. Iya, ini udah dikompres semua ini. Udah yang awalnya aja. Video awalnya mana? Sebelum dikompres. Ini. Ini masih asli. Oh, iya. Boleh. Cuman nanti kalau dari WMP kan bukannya naik kemarin. Iya, harusnya naik. Dicoba aja biar ngerti. Boleh. Oke, nah langkah kedua adalah kita jangan pengen klik start. Kita atur dulu di presetnya ya. Atur boleh, itu Bapak. Ibu Bapak nanti tinggal klik di, tergantung Bapak Ibu pengennya apa, mainannya buat di web, berarti pilih nanti di web. Mainannya yang umum aja, yang bisa umum aja, maksudnya saya nggak terlalu paham masalah itu, masalah isian dari preset itu, tetapi biasanya kalau saya langsung ke general aja. General. Kita nggak usah terlalu pusing, langsung ke tujuan saja biasanya kalau saya itu. Tinggal pilih aja mau fast atau mau very fast. Terserah selera Bapak dan Ibu. Misalkan mau cari amannya aja di fast saja juga boleh, atau mau very fast juga boleh. Tapi jangan di angka di bawah 720 kalau saya sarankan. 720 atau lebih aja, biar nanti memuaskan hasilnya ya. Gitu. Tapi kalau untuk coba-coba silakan nanti Bapak Ibu dilakukan saja. Ya boleh pilih yang berapa Pak Basit pengennya. Ini yang very fast ya. Boleh. Oke. Kemudian setelah itu selesai, yang biasa saya lakukan ya, nanti Bapak Ibu bisa apa namanya, bisa macam-macam lah, nanti dicoba saja. Di bagian centang aja web optimize-nya, nggak apa-apa. Ini. Iya, nggak apa-apa. Kemudian di bagian video, di bagian video Ini. Itu kan outputnya formatnya udah bener ya, udah Formatnya udah MP4. MP4 yang kita inginkan kan. Iya.
nanti mudah masuk di Sigil ya. Kalau e-book apa namanya? Ya ini apa namanya? E-modul ya. Nah, nanti akan pakai itu. Kalau pengen Bapak Ibu, video Bapak Ibu ditempel di e-modul gitu. Kemudian diklik di video kodeknya itu memang standar yang diharapkan memang seperti itu. Kemudian frame rate-nya nanti Bapak Ibu bisa atur-atur sebetulnya. Kalau saya biasanya pakai sama aja dengan source-nya. Ya, paling atas. Klik yang 30 tadi, Pak. Ini? Pilih yang paling atas. Paling atas ada. Geser. Di atas. Nah, itu. Ini. Iya, same. Atau biasanya ya kalau yang kita inginkan itu minimum di angka 60 ya. Nah, itu kalau saya pilihnya biasanya itu aja. Kemudian constant quality-nya ini juga sama, dari beberapa referensi juga menghendaki biasanya di angka 20 ya, lebih dari 20. 23 udah lah, oke lah. Nanti Bapak Ibu tinggal coba-coba aja saya pikir. Karena biasanya kalau saya itu nggak terlalu mikir panjang, ini terlalu berat, udah saya pengen kompres, selesai aja dengan standar ukuran lebih ringan gitu ya, lebih mengecil, udah selesai. Kemudian berikutnya ada tahapan di save as paling bawah. Nah, ini video ini yang hasil kompres nanti mau dibikin di mana gitu. Ini kan sebetulnya kalau ini yang dicontohkan oleh Pak Basit itu bukan kompres ini. Ya betul ya Pak Basit ya? Kemungkinan ya. Tapi apa coba? Karena untuk meningkatkan kualitas dari MKV ke MP4. Nah, artinya apa? Itu ada proses yang saya tadi, judul tadi saya bilang, ada convert dulu baru nanti di kompres. Gitu, di convert dulu kan ini kan, kita pengen mengubah dari tadi apa filenya apa? WMV ya? Iya, MKV. Berubah nanti pengen ke MP4. Ya udah saya kompres apa judulnya, kompres. Boleh. Nah, itu jangan lupa lihat tempat penyimpanannya di D ya. Iya. Di D foldernya nanti itu. Nanti Bapak Ibu nggak usah cari-cari lagi. Biasanya saya seperti ini aja udah selesai. Nggak usah neko-neko. Nanti bisa tambahin lah sama Pak Basit yang kemarin saya harapkan bisa bereksplorasi. Terus sama Pak Lukas atau teman-teman yang lain nanti. Kemudian setelah ini belum selesai, ini belum diapa-apain. Gitu ya, baru setting-setting gitu. Sekarang tinggal udah langsung di start encode, ya udah tinggal kita langsung kompres. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ukurannya 205 ya? 210. Oh, 210. Lumayan lama, 23 menit. Harusnya meningkat ya? Iya, harusnya meningkat. Ini bukan menurun filenya, meningkat. Kualitas dari MKV itu berubah menjadi MP4. Nanti tunjuk satu orang peserta, Ibu. Langsung uji coba Pak Basit. Nggih. Kasih kesempatan. Kita sampling aja. Kalau satu udah berhasil, udah bisa ya udahlah. Nggak akan terlalu ini. Berarti habis ini gantian peserta yang coba Ya, siap-siap ini, aja Pak, Bu. screen. Dicari peserta yang siap. Berarti nanti saya naikkan ke panelis dulu ya. Ya, betul. Nah, nanti yang siap silahkan raise hand saja mungkin. Raise hand udah banyak itu. Bapak Ibu peserta. Ini raise hand bertanya atau raise hand siap untuk screen konten? Ini kayaknya raise hand yang tadi. Kayaknya Mas. yang tanya. Tanya dulu enggak apa-apa, ini sambil nunggu proses ini juga masih agak lama kayaknya. Kebawahin pegel itu. Tangannya. Tadi sambil langsung tanya jawab saja nggih Pak Dudi. Ditinggal ngopi dulu, Pak. Silahkan Pak, nikmati kopinya. Bu Eka dari chat privat ke host ada tidak?
Sementara pertanyaan belum ada yang chat privat ke host yang namanya udah pada menanyakan daftar hadir sama tadi udah pada pin. bermasalah di sinyal gitu. Paling ini yang raise hand ya. Yang raise hand paling mau dicoba Pak. Ini yang raise hand ada 3, ada Putra Nah, itu siap kayaknya Siti itu. Romlah. Pak Sunu. Pak Sunu. Mau dipilih yang mana ini? Yang mau dinaikkan? Kita buka mic-nya dulu Kelihatan aja. Iya Pak Sunu dulu. Pak Sunu Iya. saya buka mic-nya. Ya sebentar. Monggo Pak Sunu bersiap untuk. Halo. 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 Halo Bapak. Halo Pak Sunu. Halo. Halo. Jelas Pak. Halo Bandung. Halo. Itu Pak Sunu. Oh, Pak Iya. Sunu. Halo. Iya. Monggo Pak. Pak udah Sunu dibuka. raise hand mau bertanya. Halo Pak Sunu. Halo Pak Sunu. Anteng Bu, pentung malah. Masih raise hand di tempat saya, masih raise hand ini. Coba Bu Iya. Romlah itu. Siti Romlah. Atau Bu Siti Romlah, Pak Sunu berarti Bu Siti Romlah. Bu Siti Romlah. Monggo mic-nya sudah saya buka. Bu Siti Romlah. Ini beneran apa kepencet ya? Terus satu lagi siapa itu katanya juga. Next. Yang satu sudah menghilang. Oh, Oh, ada satu ini, Pak Firman baru muncul. nah itu Pak Firman itu. Tesnya pinter. Pak Firman. Halo Pak Firman. Firman Adi Setio Nugroho. Berarti kita daftar hadir. Pak Firman. Juga Bu. Iya, halo Bu. Oh, oke. Ya. Monggo Pak, bertanya atau mau mencoba untuk praktek handbrake? Saya sih lagi buka aplikasinya kebetulan. Oh begitu. Ya. Berarti nanti mau nyoba langsung saja ya, saya naikkan ke panelis untuk share screen. Ya. Bisa. Ya Boleh. Enggak sih, Siap. enggak usah sih, saya tanya aja sih. Oh mau bertanya saja katanya. Iya, Sekaligus sebetulnya praktek sih saya aja. udah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa ya. Praktek aja langsung ya. Saya naikkan ke panelis nanti untuk share screen. Bu Eka. Ya. Ini Pak Itu Firman Pak Arif sudah- masih di attendi. Oh Pak Arif Pak ya. Arif Budianto. Mau keluar masuk gitu. Apa baru masuk ya? Sebentar. Ini Pak Firman saya roll dulu sebentar. Pak Firman saya rubah ke presenter. Silakan Pak Firman untuk bisa menampilkan share screen. Tapi ini saya kebetulan Webex-nya via handphone Bu, dan laptopnya itu praktek di depannya gitu. Lebih ya. Halo, Bu. Iya Pak. Halo Ibu. Iya Pak Firman. Ayo belajar jadi mentor, ayo. Ini kebetulan saya kan buka Webex-nya via handphone. Cuma prakteknya laptop di depannya gitu, jadi nggak bisa tampil. Share video bisa. Bapak Oh masuk bisa di video. Bapak masuk lagi aja di Webex di laptop. Apa saya masuk Webex laptop dulu? Ya, Ye. nggak usah pegang-pegang kamera, kasihan. Sudah berhasil Pak Basit belum? Belum, Pak.
Ini di Cilacap sudah pada masuk belum gurunya? Sudah mulai. Sudah, Pak. Jumat Dari kemarin. kemarin. Tapi siswanya Enggak. Hari Jumat kita masuk, Pak. Siswanya enggak? Enggak. Juni. Berarti gurunya aja ya. Kalau saya belum ini. Udah masuk. Kita masuk, Pak, tapi susah absen. Kok bisa? Hinjir lewat HP. Oh. Jadi bisa nunggu hampir 1 jam untuk bisa absen. Waduh. Saya kurang gasik. Kalau berangkatnya gasik jadi. Apa kan? Sebenarnya dari tanggal 26 ya. Saya gasik juga kemarin jam berapa ya? Jam 6:15. Lewat 10 sudah di sekolah. Baru bisa absen jam 7 kurang 5. Udah lewat ya? Belum. Alhamdulillah belum. Tapi dari satu sekolahan kemarin perdana hari Senin itu cuma 3 yang bisa masuk sebelum lewat. Itu kenapa? Aplikasi aja? Mungkin, iya masih perbaikan juga sana pemberitahuannya begitu. Sehingga akhirnya kita dibikin separuh masuk, separuh enggak. Jadi separuh masuk, separuh work from home lagi. Sehari masuk, sehari enggak. Ya, tapi nggak berpengaruh ke apa-apa kan? SMA sendiri sih. Kalau Finger sih pengaruh ke TPP. Oh, ada TPP-nya ya? Iya betul. Iya. Ada TPP. Betul. SMP enggak. WK. Ibu Eka. WK itu coba yang di attendee Pak Firman kayaknya udah berhasil masuk. Ini Pak Firman sudah masuk. Laptop. Lewat laptop. Kan sudah di ya itu pakai HP ya. Sebentar, saya cek. Ini jadi buka kartu judulnya. Apa Bu? Artinya kan kita sama-sama Ketahuannya. Ketahuan Pak Dodi. Itu Pak Firman Adi ya. Firman Adi. Oh enggak ini ya. Sebentar. Firman Adi mic panelisnya enggak nyala. Tulisannya expel. Apa ini? Kalau masih menyambungkan. Mungkin. ini udah 127 yang hadir ya, lumayan. Keren. Iya masih belum ini Pak Firmannya. Yang satunya. Lagi uprak-uprak di laptop lagi. Apa itu uprak-uprak? Bahasanya Bulareng. Uprak-uprak Bahasa bahasa Cilacap. Jawane, Pak. Bahasa Cilacap. Uprak-uprak. Itu besok ke kamus itu, Pak. Cilacap itu kan bisa Sunda, bisa juga ya, Jawa ya? Iya. Bu, Iya, kasihan tuh perbatasan. Tergantung Pak, Cilacap yang mana. Oh, Kalau Cilacap yang kota sama daerah timur ya nggak bisa. Kalau yang Cilacap barat dengan perbatasan ya Pak. Saya Cilacap kota tapi bisa. Karena saudara banyak yang di Jawa Barat. Ya itu lain Mas. Secara umum. perbatasannya dengan apa? Ya itu Banjar kan ya? perbatasan wilayah. Banjar. Kalau yang iya Banjar sama Ciamis, Brebes itu kan. Ciamis, ya. Iya itu kan sehari-harinya juga walaupun orang Jawa sehari-harinya bahasa Sunda banyak. Oh iya. Iya. Itu di situ Pak, ada. Apa Pak Lukas sudah juga berarti Pak di mana Reja? Itu di. Enggak, saya nggak bisa bahasa Sunda. Taunya kadia kaditu. Luhur kahandap. Bujurna ageng itu tahu. Nah, berarti banyak punya. Ngomongnya bahasa Sunda tapi tetap medok. Iya. Medok. Ogat Banyumas. Iya. Kalau di keluarga saya yang satu ngomong Sunda, yang satu ngomong Jawa, nyambung tetap. Jadi yang dengerin yang pusing. Itu di perbatasan itu Bu, ada kodok yang suaranya gede Bu. Apa? Di situ perbatasan itu di Banjar itu ada kodok yang suaranya kedengar kedua provinsi. Iya. Iya betul, terang aja gitu. Ini masih belum loh Pak Firmannya.
Pilih lagi mana? Sebentar, saya pilih lagi. Laptop sih sudah connect. Berapa sih tuh, Dat? Enggak 71%, Pak. Lumayan ya? Iya. Jangan lupa besok pada ikutan Rapi ya, Rapi MN. Rabuan ya, Pak? Ya, Rabuan. Besok jangan Oke. lupa. Microsoft Team lo bagus Calon. loh. Mau Yang berapa? coba pilih lagi yang lain ini? Boleh? Ada yang baru. Sambil nyiapin yang lain deh. Bu Eka, Maksudnya Iya. saya pengen lihat sampel aja. Bu Eka itu tadi Pak Firman mau tanya, mungkin itu dulu. Tadi pertanyaannya apa? Kasihan belum. Oh iya, Pak Firman, mic-nya masih tak buka. Sudah saya turunkan ke Sandy, tapi mic-nya masih terbuka. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya kan kelas D nomor 316. Sekolahnya di D ya? SMKN 1 Wanareja sama dengan Pak Lukas. Saya ingin tanya, ini saya buka aplikasi Handbrake. Tadi saya coba untuk kompres video, saya stuck di tombol filters, itu ada menu filter gitu. Saya ingin tanya, fungsinya untuk apa ya Bu? Apakah kita bisa nambahkan efek atau editing tertentu ke video kita atau gimana? Mungkin Bapak Tentor juga bisa jawab. Monggo Pak Dudi. Mungkin Pak Dudi bisa jawab. Yang mana, Pak? Saya ketika kita pilih video kan itu ada summary, ada dimension, ada sebelahnya. Nah, itu sebelah video, Pak. Kan ada sebelah dimension. Kan ada Filter. Dimension. Nah, itu filter. Nah, ini fungsinya untuk apa ya, Pak? Pak Dudi. Saya belum pernah coba, Pak. Oh, belum pernah Ya, coba ya. Oke. Apakah kita bisa nambah editing atau efek-efek tertentu gitu? Kalau prinsip saya gini, Pak. Kalau prinsip saya gini. Handbrake ini kan fungsinya adalah hanya untuk tujuan kita awalnya itu hanya untuk mengkompres. Jadi kalau kita ingin mengedit lagi, kalau kita ingin membuat lagi apa namanya pernak-perniknya, saya pikir bukan nantinya malah merubah video yang sudah kita edit dari awal kita selesai itu ya. Malah nanti berubah lagi, editing yang pertama ini malah tidak mengasihkan kalau menurut saya. Jadi tujuan akhirnya sebetulnya kalau saya makanya saya nggak terlalu neko-neko tadi saya bilang, saya berpikirnya adalah hanya ingin mengubah ukuran file saja, udah deh selesai gitu. Nah itu aja Pak kalau saya berpikirnya dengan Handbrake ini. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu mau coba-coba ini menu-menu ini buat apa ya? Ada sedikit mainan-mainan itu silakan saja, silakan saja. Tapi kalau berbicara kita ingin menambahkan ini lagi, saya berpikir bukan di mainannya di Handbrake nantinya gitu. Malah khawatir nanti malah bertambah ya ukuran file atau malah
malah tidak mengasihkan lagi ketika editing yang pertama, yang awal itu. Jadi gini tahapannya, video kita mentah kita buat, kemudian nanti dimulai diedit, pernak-pernik segala macam dari intro sampai terakhir selesai, kemudian ini sudah siap tayang gitu loh, ini sudah siap tayang, tetapi ketika dicek dilihat, wih ukuran filenya gede banget gitu. Oke deh, gimana caranya biar saya nggak usah mikir lagi masalah cara meng-share dan sebagainya. Oke, kita kompres, jebret, pakai handbrake. Hanya untuk itu aja. Nah, itulah proses berpikirnya handbrake gitu, Pak. Tetapi kalau Bapak Ibu sebetulnya di sini juga ada sih beberapa yang bisa diuji coba. Misalkan untuk motong-motong gitu ya. Apa namanya yang di mana kemarin itu Pak Basit? Di summary ya atau di mana ya? Pak saya di mana ya? Untuk motong-motong. Dimension. Yang untuk dimension ya? Ini. Nah, ini yang untuk motong layar ya? Iya. Untuk motong layar atas. Ini. Jadi kalau misalkan ukuran apa namanya? Ukuran video kita landscape gitu ya atau apa namanya portrait gitu atau ukurannya. Nah, ini kan ada source width ya. Height-nya berapa? Nah, itu. Nah, dari situ sebetulnya hanya untuk motong gitu aja. Tetapi rata-rata daripada nanti malah makin jelek, lonjong gitu ya bentuknya, nariknya itu kan. Nah, maka biasanya di custom 00000 gitu. Nggak ada motong atas, kiri, kanan, bawah gitu. Jadi seperti itu. Jadi gitu Pak Firman, kalau saya berpikir handbrake-nya ya gitu. Tapi mungkin saja handbrake ini bisa kita otak-atik berikutnya. Tetapi kalau saya berpikirnya nggak ke situ, tapi saya berpikirnya adalah udahlah potong aja langsung jebret, kompres menjadi file yang lebih ringan gitu. Itu mungkin kalau saya, tapi nanti bisa ditambahkan deh sama siapa yang bisa menambahkan terkait masalah udah oprek-oprek tadi ya oprek-oprek apa namanya handbrake-nya itu. Pak Lukas atau Pak Wasit mangga ditambahin aja nggak apa-apa. Kalau ada pengalaman luar biasa. Terima kasih Pak Dudi. Mungkin ada tambahan dari Pak Lukas atau Pak Basit? Ya belum pernah sih, belum pernah juga nyoba. Tapi saya baru nyari artikel nanti dibaca di aula di DWP. Ya, bagus. Artikel. Ini hasil konversinya tadi Pak Dudi. Malah bertambah ya? Bertambah karena memang dari MKV ke MP4. Ya, betul. Iya. MP4. Sekarang berani nggak kita kompres ulang? Kompres ulang kalau kemarin juga dikit ya perubahannya ya? Iya, kalau ini kan udah keluaran dari handbrake. Kita masukkan handbrake kemudian dikeluarkan lagi dari handbrake kemungkinan tidak terlalu signifikan. Iya. Nanti malah ada bacaan nggak? Kamu nggak percaya aku ke handbrake gitu. Bisa jadi begitu. Ya, artinya Bapak Ibu bisa disimpulkan kalau ingin mengkonversi dari jenis file lebih rendah dari MP4, maka kemungkinan besar adalah bukan berkurang, tapi malah bertambah karena kualitas si gambar itu disesuaikan dengan standarnya MP4 ya, atau MP4 tadi. Jadi kalau dari MKV atau WMV gitu ya, itu biasanya bukan berkurang tapi bertambah. Tapi kalau Bapak Ibu awalannya video itu bentuknya adalah MP4, MP4, pengen dikompres ke handbrake menjadi keluarannya MP4 lagi, itu pasti akan berkurang. Maka saya bilang tadi, kita uji coba ke satu orang peserta yang punya file editing di CLAD ini, yang sudah finish, yang sudah selesai, kemudian mau dikompres di handbrake gitu. Satu orang saja gitu. Ini nambahi Pak Dudi. Ya. Ini share screen saya masih kelihatan enggak? Masih. Ini file yang ini file yang 2,51 ini file editan saya di FileMora. Oh. Ya, di FileMora ketemu total 2,51 GB. Pasti. Kemudian saya kompres melalui handbrake, hasilnya yang ini nih. Mana? Oh, itu. Ini yang 205 MB. Oh, jauh banget kan? Ya. Ya itu berarti udah diuji coba sama Pak Basit dari 2, sekian giga merubah menjadi
205 MB doang. 2,5 giga loh, itu bayangkan berapa menit itu? 4 atau 5 jam yang main ya. Iya, pasti. Ya biarkan aja sistemnya bekerja. Tapi hasilnya memuaskan. Ya, hasilnya tetap memuaskan, artinya apa? Ukuran file rendah tetapi kualitas gambar dan suara tetap itu bagus. Tetap bagus gitu. Tetap bagus. Artinya kualitas MP4-nya ya tetap. Kalau bertanya bagaimana caranya, ya nggak usah bertanya itu mah, kita mah user aja. Menambah sedikit Pak Dudi. Halo Pak. Gimana? Nambah sedikit tentang filter tadi. Saya googling sebentar dan nemu jawabannya. Silakan. Ya, tentang filter tadi ya. Jadi dalam tab filter itu kan ada siapa ini? Pak Lukas. Apa menu? Suara Pak Lukas. Pak Lukas. Iya. Baru dengar suara Pak Lukas gini sih. Apa ya? Saya mau jawab pertanyaan Pak Firman tadi tentang filter. Ini saya baru googling ini. Pak Lukas, mohon maaf, bener saya kaget loh, baru mendengar suara Pak Lukas loh. Masa ya? Agak beda memang ya Pak? Iya. Ya, oke lanjut Pak. Iya. Jadi menu filter itu kan ada beberapa menu. Detect line, kemudian maaf ya saya nggak bisa membacanya dengan benar ini. Nah itu gunanya detect interlace itu untuk menghemat bandwidth pada saat transmisi video. Denoise itu menghaluskan video supaya tidak kelihatan pecah-pecah. Nah, kalau kadang kan kita mutar video seperti ada di bagian pojok-pojok tertentu itu pecah. Kemudian sharpen untuk mempertajam, deblock itu meningkatkan kualitas video, rotate itu memutar video. Jadi umpamanya kita posisi video awal itu portrait, nah diubah jadi landscape gitu, semacam itu untuk penggunaan menu filter tadi. Lalu untuk kompres sendiri selain bisa satu persatu file juga bisa per folder. Tadi di menu awal itu ada mau pilihannya mau ngambil satu file atau yang kalau di atasnya folder itu artinya semua video yang ada di folder itu akan dikompres. Nah, tentunya kalau dalam satu folder itu banyak sekali video, maka proses kompresnya tentu akan lama. Maka kan demikian namanya. Terima kasih. Oke, begitu. Terima kasih tambahannya Pak Lukas. Bu Eka. Iya Bu Bel, ini ada pertanyaan privat ke saya. Saya bacakan ya. Dari sebentar tadi mana ya? Ini tadi yang Pak Sunu sih, suaranya tidak bisa masuk padahal sudah di-unmute. Beliau belum berhasil install Handbrake. Mohon pencerahannya. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian ada pertanyaan Pak Sunu. Kemudian ada pertanyaan satu lagi dari Mbak Robi Atri Cahyani dari kelas D. Mohon bertanya, apakah setelah kita mengkompres video, kualitas video kita jadi berubah apa tidak ya? Mungkin yang awalnya video HD menjadi menurun apa tidak? Mohon pencerahannya. Itu yang kedua. Kemudian sudah. Yang masuk ke privat ke saya 2 itu. Silakan Bu, Pak. Ya, enggak Pak Dudi. Bisa dijelaskan kembali. Untuk yang pertama, jawabannya gampang, Bu. Maju terus, coba lagi. Pantang mundur ya, Pak. Pantang mundur. Nah, karena install Handbrake ini, tinggal Bapak Ibu kan rumusnya ingat ke Bapak Ibu dulu waktu di sekolah ya, waktu di sekolah, di SMA lah gitu ya. Itu kan ada rumus untuk menginstal itu ya, tinggal nurut saja. Nggak usah pusing-pusing, tinggal next aja ya udah gitu.
Itu kan rumusnya, jangan dilawan, udah next aja, udah selesai kalau install ya. Cuman nanti Bapak Ibu kalau belum download, handbrake-nya udah ada di grup ya Bu ya? Bu Lareng ya? Udah ada di grup kan? Yang file mentahnya installernya handbrake Sudah ada. Ada. Yang usah cari di mana-mana, Ibu tinggal download aja di situ. Yang dari Pak Lukas juga udah ada tuh. Yang kiriman dari Pak Lukas tinggal di-download aja. Itu udah versi yang terbaru ya, bentuk yang terbaru. Kemudian tinggal diinstal saja dengan cara klik next, manut aja Bu gitu. Selamat mencoba ya bagi yang belum berhasil, insya Allah pasti berhasil sampai ada tampilan gambar nanasnya muncul di laptop kita. Atau mungkin yang belum bisa berhasil install karena yang di aula itu mungkin kan 64 bit ya Pak? Yang adanya 64 itu bit. Solusinya untuk yang 32 bit gimana? Kalau saya handbrake memang 64 bit, yang saya belum menemukan handbrake yang 32 bit. Seperti itu. Mohon kalau kegagalan install itu disertakan screenshot, jadi kita bisa mengira-ira gitu penyebabnya apa gitu ya. Iya, mungkin kesabaran aja ya. Ini saya cari yang 32 bit, sebentar nanti saya share. Iya, terima kasih. Ini ada lagi Bu Bel. Halo? Privat lagi nih. Ya, Pak. Ya. Saya bacakan langsung ya, Pak. Ya, ada beberapa saya bacakan langsung. Dari Pak Udin Firman Hidayat. Saya Udin Firman Hidayat dari kelas D. Saya kemarin coba kompres file ukuran 2 GB. Hasilnya masih 1,25 GB. Kok masih besar ya? Apa ada settingan yang salah? Kemudian mau dijawab langsung dulu, Pak, mungkin langsung dijawab atau Sekalian bagaimana? Iya, Bapak nanti coba lagi dengan urutan yang tadi disampaikan ya. Yang tadi disampaikan oleh saya melalui simulasi tadi dengan Pak Basit. Dicoba lagi aja nggak apa-apa. Biasanya kalau ukuran 2 GB itu di bawah 1 GB Pak nanti hasilnya. Sekitar di apa tadi berapa? Hampir 205 tadi. 205 lah, hampir 205. Nggak nyampe 1 GB, nggak nyampe. Dicoba lagi aja Pak, nanti settingnya kayak tadi, yang tadi disampaikan uji coba yang pertama tadi. Di presetnya coba Bapak nanti pilihannya seperti itu. Oke, begitu Pak. Ya, lanjut ya. Dari Ibu Lintang Kusuma, kelas C, nomor 183. Saya pernah mencoba mengkompres video pakai handbrake dengan size sekitar 100 MB menjadi resolusi 480. Dengan video yang sama, saya gunakan aplikasi kompresor yang beda menjadi yang beda MHD, resolusi yang sama. Tapi kenapa size output video lebih kecil kalau menggunakan aplikasi kompresor yang lain itu? Jadi apakah keunggulan handbrake dari aplikasi sejenis lainnya? Monggo Pak, dijawab dulu. Wah, ini Ibu udah coba-coba lintas ini, bagus ini. Udah lintas daerah, lintas provinsi berarti itu dicobanya. Lintas aplikasi. Nah, udah lintas aplikasi, tinggal nanti kalau ditahu nggak aplikasinya apa Bu? Disebarkan aja Bu, nggak apa-apa. Kalau ada hal-hal yang baru, hal menarik, disebarkan saja. Karena kalau aplikasi itu istilahnya apa ya, pilihan ya. Pilihan saja. Menyangkut masalah apa namanya, selera saja. Kalau Ibu menemukan hal yang lebih bagus bukan lebih bagus ya, hal yang lebih kompres lagi dari handbrake, saya pikir ya
bagus juga untuk bisa disebar. Gitu. Karena tidak ada istilah aplikasi ini bagusan yang ini, aplikasi ini bagus yang ini, nggak ada. Kalau aplikasi ya udah dia punya ciri khasnya tersendiri. Begitu Ibu. Aplikasinya apa, Bu? Ditanya aja nggak apa-apa. Siapa tadi? Bu Lintang Kusuma. Coba di open mic, Bu. Sebentar, saya buka dulu Bu Lintang. Bu Lintang Kusuma. Monggo Bu Lintang. Sudah saya buka mic-nya. Bu Lintang. Bu Lintang Kusuma. Ibu. Ya, saya. Ya. Monggo, tadi ditanya sama Dodi. Seperti yang jauh sekali menjawabnya. Halo? Halo. Ibu. Ya, Ibu. Ibu lagi lari ya? PU, Pak. Kemarin kan saya mencoba, Pak, menggunakan handbrake. Satunya menggunakan aplikasi Ciko. Apa? Ciko. Saya dikasih temen itu Ciko. Nggak tahu namanya Ciko apa gitu. Ciko. Yeah. Kemudian saya ubah jadi resolusi 480 kalau tidak salah. Yang menggunakan handbrake itu masih sekitar 40-an mega, yang menggunakan Ciko itu kurang lebih 19 mega. Nah, dari dua aplikasi itu, saya mau tanya tadi, kelebihan yang handbrake itu apa, Pak? Ya. Oh, sudah dijawab. Jadi yang pakai handbrake tadi berapa? Masih 40-an MB, yang pakai Ciko 19-an MB. Pakai Ciko bisa convert nggak, Bu? Kenapa? Bisa mengkonversi nggak pakai Ciko? Saya belum explore lagi sih, Pak. Baru cuma untuk mengompres saja. File awalnya MP4 ya? Hah? File awalnya MP4. Keluarannya MP4 lagi. Iya, kalau tidak salah MP4. Iya, MP4. Nah, apakah dari file awalnya misalkan dari WMV atau MKV gitu, bisa nggak itu? Nggak tahu, Bang. Pokoknya kemarin dari MP4, jadinya MP4 Iya. juga. Nah, kalau di handbrake kan bisa ya mengkonversi sekaligus mengkompres gitu. Salah satunya, salah satu manfaatnya. Biasanya kan kalau saya ngerekam, ya kalau saya ngerekam di Facetune gitu ya, itu kan keluarannya kan MKV ya. Kenapa, Pak? Nggak kedengeran? Ya kalau saya misalkan rekam layar, kan keluarannya kan MKV ya. Kalau pengen diubah kan perlu tambahan aplikasi online atau offline. Nah, biasanya pengen diubah ke MP4 itu ya gunakan handbrake. Nah, di aplikasi yang Ibu tadi itu apakah bisa nggak kira-kira itu? Oh, saya belum tahu, Pak. Ah, ya udah. Oh, Iya, itu salah satu handbrake itu manfaatnya gitu, bisa mengkonversi juga bisa mengkonversi. Anjir, matur nuwun. Sudah jelas nih, Bu Lintang. Langsung pergi begitu saja. Menambah sedikit, Pak. Oh iya, silakan Pak Luk. Ya, kelebihan dari handbrake yang pertama adalah support enkode H264. Kemudian yang kedua, grafik user interface-nya itu friendly, user friendly itulah, mudah, tombol-tombolnya itu mudah digunakan. Kemudian support banyak format video. Format video itu kan banyak sekali ya, ada MPEG-4, ada AVI, ada WMW, dan lain-lain lah, MKV. Itu banyak sekali format video. Termasuk video yang format jadul ya, seperti 3GB itu ya. Kalau di lab ya, di HP zaman dulu kan 3GPP itu.
format video gitu. Kemudian mau support banyak resolusi, jadi outputnya nanti bisa mau dibikin HD atau Super HD dan lain itu kan ada. Dan yang keenam, kualitas video dan suara tidak berkurang setelah dikompres, itu kelebihannya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya. Tapi yang jelas kita bukan ini Pak Lukas ya, bukan agennya Handbrake ya. Terima kasih. Lanjut Bu Eka. Saya lanjut ya. Masih banyak Ada ini. satu orang nggak yang mau uji coba? Banyak yang menyusul pertanyaan ini Pak. Saya lanjut ya. Bentar. Saya Triwahyuni kelas C. Pas saya buka Handbrake, muncul kotak dialog bahwa aplikasi tidak bisa mulai. Di situ minta install Net Framework. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ya menginstal itu .NET Framework itu. Ikuti perintah. Berarti kan di laptopnya itu belum ada .NET Framework yang dibutuhkan gitu. Diinstal itu versi berapa yang diminta di situ. Belum dibagi di grup ya Pak Luk? Ya? Belum dibagi di grup ya. Biasanya Pak Lukas suka punya langsung frame-nya. Oh, dulu pernah ada yang nanya sih, ya tergantung, kadang kan ada minta .NET 4,0, 4,5 atau 3,5. Ya itu kalau ada error seperti itu berarti di laptopnya belum ada ya. Caranya gimana? Solusinya dicari di web Microsoft, itu di googling namanya .NET Framework, versinya berapa ditulis. Nanti tinggal diunduh, download, biasanya masalah selesai. Begitu Pak jawaban saya kalau untuk Ibu siapa tadi? Monggo. Putri. Okay. Ya, terima kasih Pak Lukas. Lanjut Eka Ibu. masih ada? Masih. Saya Rinawati Diah Nurfeni dari kelas D. Settingan ukuran yang pas untuk diupload di YouTube berapa? Setting ukuran yang pas untuk diupload di YouTube. Ya, itu pertanyaannya. Yang pas itu apa ya maksudnya ya? Karena di YouTube itu menerima apapun jenis dan ukuran. Mungkin yang umum mungkin Pak. Artinya di YouTube mau apa Ibu mau upload MKV, mau upload WMV, mau upload MP4 itu bisa Bu sebetulnya. Cuman maksud saya gini, ketika berbicara masalah ukuran yang diinginkan biar enggak terlalu memakan kuota pas kita ngupload gitu ya. Atau enggak terlalu lama kita pengen ngupload video kita, maka salah satu caranya adalah di Handbrake, dikompres dengan aturan tadi. Ibu coba atur di presetnya, diatur. Ibu terserah mau ukuran minimum 720 aja Bu kalau mau ya. Jangan di atas, jangan ya, kalau mau lebih mantap ya 1080, tapi biasanya lah 720 juga udah oke lah, udah mantep banget gitu ya. Gitu. Kemudian nanti diatur di apa namanya di videonya yang tadi dibilang pada bagian apa namanya video codecnya sama frame rate-nya aja diatur, sama quality constantnya aja udah selesai Bu. Itu aja Bu diatur di situ. Ibu nanti tinggal sesuaikan dengan presetnya itu pengen ukurannya apa, mau terserah Ibu. Semakin Ibu menginginkan kualitas videonya makin bagus, Ibu tinggal pilih di generalnya mau pakai ukuran HQ ya atau apa di situ nanti, atau dari web apa lupa web apa namanya tuh yang ukuran
Itu artinya Bapak Ibu tinggal atur di presetnya, pilihan keluarannya itu pengennya ukuran yang seperti apa. Tapi yang jelas kalau di YouTube, saya berpikir apapun jenis filenya nanti bisa diupload di YouTube. Pas gitu ya. Cuman maksudnya tadi mungkin pas yang saya pahami adalah Ibu pengennya di kualitas yang mana gitu. Biar enggak terlalu nggak terlalu memakan kuota pada saat kita upload, nggak terlalu lama kita upload, maka salah satu caranya kita kompres. Begitu Bu, mungkin tambahan mangga dari yang lain. Ada tambahan dari Pak Lukas mungkin? Tidak ada, Bu. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke. Bu Eka masih ada? Mana? Masih ada tiga pertanyaan ini. Saya bacakan langsung ketiganya ya Pak. Bu Eka. Ya. Ya. Itu peserta ada yang mau screen konten tidak? Coba langsung. Tadi sudah. Bapak Ibu peserta mungkin yang ingin mencoba bisa raise hand. Iya betul, silahkan. Nanti biar saya naikkan ke panelis. Kita naikkan ke panelis. Tidak ada yang raise hand ini? Malu-malu ya? Kemungkinan Pak. Rata-rata pakai HP sih ya, kalau webinar. Ya kayak Pak Firman tadi pakai HP, terus laptopnya buat praktek. Oh iya. Iya, jadi kayak gitu. Ya ini tidak ada yang mungkin lanjut pertanyaan dulu Bu Eka. Pertanyaan ya. Saya lanjutkan dari ini sampai jam berapa ya Bu Bel? Maksimal sampai jam 10 Bu Eka. Oh iya, ini masih ada 3 pertanyaan yang sementara masuk. Dari Pak Wahyono, saya biasa menggunakan Any Video Converter. Ukuran video lebih kecil dengan kualitas video ada banyak pilihan. Apakah boleh menggunakan aplikasi ini, Pak? Lanjut. Boleh lah. Itu kan banyak pilihan. Boleh aja, boleh. Boleh. Lanjut nggak? Dari Ibu Retno Purwaningsih. Lanjut. Dari kelas A. Kenapa setelah kompres video jadi ada border hitam di samping? Oh, yang itu ya ada batas hitam ya? Pertanyaannya itu, ya. Emang di awalnya nggak ada asalnya, Bu? Coba dicek kalau di awalnya memang sudah Ibu atur seperti itu, ya nanti hasilnya akan ada. Tapi kalau misalkan nggak ada, Ibu coba atur di bagian picture ya, bagian picture-nya. Itu custom-nya 0000 aja, Bu, jangan custom-nya di 0000, kemudian ukurannya berapa? Ukuran layarnya ya. Ini tampilan Pak siapa, Pak Basit ya? Iya, masih Pak Basit. Oh, iya, Pak. Mau saya pindah ke Pak Duding? Saya pindah ke Pak Duding ya? Iya. Siap, meluncur. Coba lihat di jadwal. Sudah berpindah, Pak. Monggo. Enggak, maksudnya enggak apa-apa. Hah? Lanjut aja. Oh, kembali ke Pak Basit. Yang saya susah tadi. Iya. Hanya kembalikan. Di bagian picture-nya aja. Kalau saya berpikir ya nggak tahu kasusnya. Apakah memang video awalnya udah dari awal seperti itu? Kalau enggak, coba ada di pengaturan apa ini di sini? Dimension, coba dimensionnya Pak Basit. Nah itu. Di custom 000 aja ya. Artinya kita nggak motong kiri kanan atas bawah.
Coba aja Bu. Mungkin Pak Lukas silakan atau Pak Basit, mangga. Saya kasus itu apa ya? Saya berpikirnya ke situ kalau saya. Kalau saya udah sih nggak mikir yang warna-warna, artinya langsung di presetnya selesai ya sudah langsung dieksekusi di start and go gitu. Hasilnya ya seperti yang diharapkan. Sama dengan awalnya gitu kan. G. Cuman ukurannya aja berkurang. Jadi nggak ngedit apa-apa Bu gitu. Nggak ngedit apa-apa. Nggak ngerubah apa-apa. Tampilan awal ya gitu, cuman ukurannya yang jadi handbrake itu yang kita pikirkan adalah hanya mengubah ukuran saja gitu. Nggak ngerubah ngedit-ngedit yang lain nggak gitu. Ya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya berarti ya, Pak? Iya, monggo. Ya, yang di saya terakhir ya, Bu. Selamat pagi, saya Nurun dari kelas B. Mau bertanya, kalau ukuran video sudah kecil, mau di handbrake lagi, apa berpengaruh pada kualitas gambarnya? Monggo Pak Dudi atau Pak Lukas bisa menjawab pertanyaan. Jadi Ibu, Bapak, handbrake itu tidak merubah kualitas suara dan kualitas gambar, gitu ya. Jadi sekali lagi, handbrake itu tidak merubah kualitas suara dan kualitas gambar. Begitu ya, itu dulu. Kemudian, kalau Ibu merasa di ukuran filenya masih ngerasa pengen dikompres lagi, silakan dicoba untuk dikompres di handbrake. Pasti akan ada perubahan. Tapi kalau menurut Ibu, ini udah kecil dah, nggak usah dikompres-kompres lagi karena cepat juga sih saya upload misalkan gitu ya di YouTube gitu. Nggak ngaruh kepada apa-apa ya, nggak usah berarti gitu ya. Tapi kalau Ibu ngerasa ini kayaknya ukurannya mau saya coba kompres lagi deh gitu, walaupun udah ukuran 205 MB gitu ya, mau saya kompres lagi deh gitu biar kurus banget gitu ya, silakan dicoba gitu aja. Jadi sudah kepentingan Ibu. Bu Eka masih ada pertanyaan? Kalau chat tidak ada, tinggal yang raise hand ini. Oh, yang raise hand. Boleh dicoba Bu, yang raise hand. Pak Mahmud Saefi, saya buka mic-nya. 38 kali 4. Pak Mahmud. Monggo Pak Mahmud Saefi. Belum apa ya? Belum Bu. Saya ganti aja ya, atasnya Bu Etin Iya, Agustini. lanjut. Bu Etin Agustini sudah saya buka mic-nya, monggo. Bu Etin. Halo Bu Etin. Iya, saya. Monggo Ibu, kalau mau Iya, bertanya. monggo Bu. Halo. Iya Bu Etin. Kayaknya sudah pada pinter ya. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Bu, silakan. Oh, iya, ini saya lagi mencoba. Kalau saya kan biasa menggunakan
Misalnya untuk apa edit video pakai video pad, terus kemudian dikompres di sini bisa atau tidak ya? Soalnya kalau hasil video dari video pad kadang terlalu besar, terus ketika dikirim itu tidak bisa dibuka di tempat teman. Misalnya saya kirim ke lewat WA, ternyata tidak bisa dibuka. Ketika dikompres di Handbrake, apakah bisa sehingga bisa dibuka di apa perangkat yang lain gitu? Iya, jangan ditutup Bu ya. Ibu keluarannya apa, outputnya dengan aplikasi tadi apa bentuk jenis filenya? VPG apa ya? Kalau video pad itu VPG. Nggak bisa dibuka oleh yang lain ya nantinya ya. Nah itu nanti Pak Ibu coba dikonvert ya Bu ya. Ini berarti polanya adalah Ibu mengkonversi dulu. Gimana? Convert dulu dari jenis file yang awal tadi ke keluarannya MP4 di Handbrake. Nah, yang ada memang nanti kayaknya akan bertambah ya jenis filenya. Apa namanya ukuran filenya. Tapi minimal hasil MP4 dari Handbrake ini bisa dibuka oleh teman-teman Ibu gitu loh. Oh gitu. Ah, betul. Kenapa? Karena tadi kan jenis filenya memang rata-rata di pemutar video kan tidak semua jenis file bisa dibuka ya. Iya betul. Nah, maka nanti Ibu coba convert dulu di sini di Handbrake dengan langkah tadi di PPT saya juga sudah ada tadi, nanti disebar aja oleh Bu Larang. Punten, mohon maaf, minta bantuannya di GC ya. Karena GC saya kemarin yang didaftarkan penuh banget Bu Kasmi, mohon maaf banget itu. Saya belum kapasitas muatan saya ini udah ini. Terus Ibu nanti tinggal dikonversi aja di Handbrake, nanti keluarannya pilih yang MP4 ya, MP4, sehingga nanti teman-teman Ibu bisa buka file video yang Ibu buat tadi. Iya. Selamat mencoba. Oh ya. Iya, ini sedang dicoba lagi. Ibu lagi buka laptop nggak? Tapi ini soalnya tadi di kantor agak sedang bicara, jadi saya menyingkir dulu di kelas. Laptopnya masih di kantor. Sekarang juga boleh Bu. Kamu nggak diuji? Ya, biar Ibu share screen sekalian, Bu. Saya naikkan ke panelis, ya. Oh, ya. Bu Etin sudah di panelis. Saya jadikan presenter. Monggo. Biar bisa share screen. Biar Ibu bisa menampilkan laptopnya Ibu. Sekalian praktek dipandu sama Pak Dudi dan Pak Lukas dan Bu Belinda. Iya. Plus Pak Basit. Masya Allah lupa. Dan Bu Eka. Dan Bu Eka. Dan Bu Etin siapa lagi? Sebentar. Ini saya tapi pakai apa? Pakai HP. Ibu masuk dulu aja ke. Pindah pakai laptop dulu. Ke webback-nya masuk aja Bu. Webback-nya pakai HP. Webback-nya Ibu masuk lagi. Masuk pakai laptop. Di laptop. Oke. Di browser ya. Halo. Suaranya putus-putus. Ibu masuk Bu Etin login lagi Bu. Laptop. Halo, suaranya putus-putus, maaf. Saya keluar dulu aja ya, webback-nya lewat laptop aja ya berarti ya. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, nambah sedikit ya, strateginya. Kalau mengirim video lewat WA memang ada pembatasan ya. Pembatasan ukuran, kalau nggak salah sekitar mungkin 200 MB ya. Lebih dari itu kan mungkin nggak bisa. Kalau saya mengirim file besar itu melalui Telegram, melalui Telegram bisa 1,5 giga.
Kemudian kalau lebih dari itu di WA gimana caranya? Mungkin strateginya selain tadi sudah di-convert ke MP4 videonya, itu video bisa di-upload di Google Drive atau OneDrive atau yang lain. Nah itu nanti yang dikasihkan ke penerima itu linknya, jadi biar mengunduh. Itu mungkin nanti akan bisa tersampaikan video dengan durasi yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh misalnya WA itu tadi. Mungkin begitu strateginya untuk mensiasati keterbatasan pengiriman ukuran file. Iya. Terima kasih penjelasannya. Nilainya kecil-kecil. Biologis apa nilainya? Itu budak tidak ngaco. Ini sambil menunggu ada pertanyaan dari chat. Boleh Monggo, Bu, ya. dibacakan ya? Dikurangan jumlah. File video dari Pak Muhroji. File video maksimal bisa dikompres berapa kali? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Ibu Marlia Kusumawati. Izin bertanya, Bu, untuk kapasitas video asli ada batasan maksimal tidak? Karena saya seringkali video yang akan dikompres terlalu besar, jadi kesulitan cari aplikasi. Terima kasih. Itu Bu Belinda, 2 pertanyaan. Dari Pak Muhroji dan Ibu Marlia. Monggo Pak Dudi atau Pak Lukas mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Muhroji dan Bu Marlia. Pak Muhroji tadi apa? File video maksimal berapa kali bisa dikompres berapa kali? Nah, dikompres. Kita udah 2 kali ngompres. Misalkan gini, Bapak udah ngompres di handbrake, dapat 205 MB. Pengen dikecilin lagi deh, di handbrake lagi gitu ya. Nggak terlalu signifikan, Pak. Artinya kisaran itu aja, karena memang itulah hasil maksimal dari handbrake bisa mengkompres file kita. Jadi cukuplah, saya sarankan cukup 1 kali saja. Kalau saya sarankan ya, tapi kalau Bapak misalkan penasaran dah, saya pengen coba beberapa kali dikompres lagi gitu ya. Karena yang pernah saya coba ya nggak terlalu signifikan. Kemudian yang kedua apa tadi? Masalah maksimum. Terlalu besar, ukuran terlalu besar. Terlalu besar ya. Pak Lukas sudah pernah coba berapa? Kalau saya di kisaran masih 2 giga gitu ya, nggak pernah lebih dari. Saya nggak punya itu sih bahan baku yang untuk percobaan video yang lebih dari 2 giga nggak punya. Betul. Ya mungkin strategi saya begini, mungkin strateginya ya. Video kalau terlalu besar bisa kita potong. Bisa dipotong dulu misalnya, supaya nanti kisarannya bisa jadi taruhlah 2 giga lah. Nah, 2 giga kan nanti masih masuk di handbrake. Mungkin sih begitu kalau saya ini. Kira-kira begitu. Ya, lagian kalau terlalu gede juga kayaknya mau bikin film gitu ya. Kegedean ya. Paling ukuran 1 jam kita bikin video itu berapa ya? 1 jam itu berapa, Pak Basit itu tadi video Pak Basit? Ya, masih ada, Pak Basit? ya masih. Kalau video rekaman yang Webex itu kan 2 jam lebih ya, itu berapa giga coba? Kalau yang dari Webex saya pakai fast tone capture itu 2 jam itu hanya 300 MB, Pak. 300 MB? Iya. Yang 2 jam 2 jam lebih itu. 2 jam padahal ya? Iya. Iya, makanya saya bilang kalau ukuran hampir 2 giga juga kan berapa itu. Cuma ketika naiknya itu ketika diedit di Filmora saya. Filmora ya? Di Filmora itu berapa? Nah itu
ketika sudah saya gabungkan dengan intro, saya gabungkan dengan ending itu terakhir jadinya 2,5 giga itu. Ah. Oke. Dan dikompres di handbrake Konversi handbrake hanya menjadi 205 mega. Hanya 4 jam. 4 jam. 4 jam ya. Ya, lumayan kan itu 2 giga aja ngompresnya 4 jam. Jadi saya pikir kalau ibu video pembelajaran kayaknya nggak terlalu gede ya, nggak sampai berapa puluh giga gitu ya kayaknya. Maka ketika berbicara membuat video pembelajaran, kita sesuaikan dengan, karena terlalu lama, terlalu ini juga kan anak-anak bosan ya. Nah, kalau menyangkut video pembelajaran gitu. Paling lama kan 1 jam lah ya, kita optimalkan 1 jam itu bisa mengcover keseluruhan proses video yang akan kita sampaikan gitu. Karena terlalu lama juga kalau video itu kan searah ya, itu kan kurang menyenangkan juga kalau saya pikir gitu. Disiasati aja Bu, tapi kalau sekali lagi saya belum pernah coba lebih dari 3 giga ya Bu ya untuk kompres di handbrake gitu. Itu mungkin. Begitu nggih Ibu penjelasannya. Ini selamat datang dulu kepada Pak Wayan sudah bergabung. Kemudian ya, kemudian Bu tadi yang mau share itu namanya Bu Etin Agustini bukan ya? Saya agak lupa nih tadi. Ya, Bu Etin Agustini. Ini sudah masuk, saya naikkan dulu ke panelis, mungkin mau uji coba. Boleh. Pak Wayan masih di Bali? Saya di Lombok, Pak. Oh, nggak pulang ke Bali? Asli dari Bali kan? Enggak. Dia asli Bali, cuman tugas di Lombok Utara. Oh iya. Bu Etin, cek. Halo Bu Etin. Iya, saya. 21 di Lombok ya MN ya? Sudah siap untuk saya share screen ya? Roll ke presenter. Iya. Ditunggu, Pak. Monggo Bu Etin. Sudah saya jadikan presenter untuk coba share screen. Boleh di-share? Biar praktek langsung. Oh iya. Ini tadi sebentar. Berarti saya itu ya. SS dulu ya. Untuk bisa Bu Etin share konten? Etin dari kelas mana itu? Dari kelas A, Bu. Dari kelas A, Bu. Ini kan saya tadi coba ya, yang ambil file dari video pad saya. Yang tidak bisa, kalau dikirim ke teman saya itu tidak bisa dibuka. Tapi ternyata di handbrake sendiri tidak bisa juga untuk Ibu di-share saja Bu, coba Bu. Pengen lihat, saya juga penasaran. Ibu komputernya ditampilkan lewat share konten. Share konten ya nanti. Iya. Diklik di situ. Kita lihat file awalnya apa. Yang mau Ibu tampilkan yang mana? Share konten. Berarti di ya. Sudah ada share konten, kemudian diklik tampilannya. Yang mau ditampilkan monggo. Ini ya. Ya. Sudah. Masih proses di saya. Sudah Ibu. Sudah ya, itu sudah. Belum muncul. File awalnya apa Bu, lihat Bu? Sudah muncul belum Bu? Sudah muncul. Sudah. Ini klik. Saya klik file open. Nah, di sini ada hasil-hasil video yang dari video pad. Nah, ini ya kayak yang kalau saya kirim ke teman itu nggak bisa dibuka gitu. Mungkin karena filenya terlalu besar. Kok 0 byte Bu? Gimana? 0 byte itu. Yang mana Bu filenya Bu? Ini, yang gambarnya gini-gini. Cuma 1, cuma 2, cuma 3, cuma 4, cuma. Itu ukurannya 0 loh. Ini ukurannya 0.
Nah, ini nah, itu memang ukurannya 0 ya, Pak? Iya, Tapi nggak ada itu Bu, kosong Bu. oh gitu. Tapi bentar, mana lagi ya? Coba di apa namanya, di ini aja dulu Bu, di Bisa apa? diputar apa enggak? Di explore dulu Bu, di explore. Jangan dulu masuk ke handbrake, jangan dulu. Oh iya, berarti saya masuk sini dulu aja ya. Explore. Nah, coba lihat Bu. Coba bisa dibuka nggak awalnya? Itu tadi saya lihat jenis apa, ukuran filenya 0. Nah, nggak bisa kan? Oh iya. 0 itu Bu. Ukuran Oh, filenya berarti nggak ada. memang berarti gagal waktu ininya ya? Ah, Waktu apa? coba lihat tuh kan ukurannya 0 Bu. Lihat ya. Gitu. Ukurannya di mana sih Pak? Oh ini ya, ini yang ini 0 byte itu ya. Oh Tuh. iya iya. Coba lihat di SPMI, tuh ada kan, kalau ada filenya pasti ada ukurannya tuh. Oh iya. Iya, Tapi itu yang Ibu apa? gagal. Oh, kalau ini sama. Oh berarti ini yang gagal-gagal ini. Iya, ada yang udah berhasil, coba lihat Bu. Ada nggak yang di apa tadi pet Ibu foto apa video pet? Bentar. Dari video pet ini sih, ini tapi ukurannya dikecilin semua. Jadi dari apa? Kan itu pas ekspor itu kan ada ukuran. Ukurannya saya pilih yang paling kecil, tapi jadinya hasil videonya beda gitu loh. Jadi Itu dari bisa yang dibuka nggak? Bisa dibuka itu Bu di WA Bu kalau itu. Karena dia udah MP4 itu. yang Ya ini seperti kualitas. ini. Nah, cuman kalau yang ini jadinya apa? Kalau di HP tampilannya kecil banget gitu. Nah, saya pengennya yang dari aslinya itu terus dikompres gitu. Tapi kalau misalnya belum dikecilin di VPJ, video pad itu, itunya belum MP4 tapi masih itunya VPJ gitu. Terus dikompres di handbrake itu bisa nggak? Ya, ada nggak? Coba kita coba aja Bu. Kalau yang itu sih kayaknya nanti. Tadi keterangannya kalau di beberapa literasi handbrake itu bisa open source ya. Jadi apa file apapun juga bisa seharusnya. Makanya saya penasaran, coba Ibu file jadinya video pad-nya Ibu ya. Ini semua pakai video pad semua. Ya coba aja Bu di-convert. Sekarang masuk ke handbrake, nanti itu pilih. Oke. Oke, pilih tadi di mana nyimpennya? Ayo. Misalnya ini ya, video Ya. implementasi. Saya pikir itu pasti bisa itu karena jenis filenya udah MP4 itu. Oh iya. Cuman coba lihat resolusinya. Boleh tingkatin gitu. Oh, bisa ditingkatin juga kalau di handbrake. Iya. Ini kan width-nya segini. Ibu coba aja. Coba ya. Maaf, ini masih baru. Misalnya berapa, Pak? 640. Berapa ya ukurannya? Coba boleh. Misalnya segini. Paling lonjong. Udah nggak apa-apa. Terus klik. Nolin aja Bu. Customnya nolin. Customnya nolin. Oh, jadi nggak ada itu ya? Coba aja. Ya, terus? Yang bawah juga 0, bottomnya 0. Oh iya, lupa. Udah? Simpan di mana? Save as. Coba di video dulu, video. Ini. Itu frame rate-nya naikin 60, coba bisa nggak? 60 bawah. Oke. Ini ada lagi nggak? Scan-nya udah 22, udah sip. Coba, udah. Sekarang di save as di mana? Simpen. Buka browse-nya. Klik. Simpan di folder yang sama, tapi nama filenya beda. Oh iya. Tadi namanya
Misalnya set mode 2 ya. Boleh juga set mode kompres begitu, Bu. Oh Ya, gitu. Iya, biar namanya sama ditambahi kompres belakangnya. Oh gitu. Jadi kan biar gampang. Oh, ini dari file tadi terus cuman saya kompres. Udah ya. Itu kalau saya begitu sih. Oke. ya sih lebih enak Udah. nyari. Lalu Start and code di atas. mana. Ayo cari. Ah, ini. Hijau. Udah Tunggu, Bu. kita tunggu hasilnya. Bekerja, Bu. Soalnya kalau di itu kecil banget. Terus saya nyoba tuh pakai video yang dari PowerPoint ya. Ya. Itu membuat video saya bikinnya yang apa ya? Kan ada yang komputer PC, terus ada yang apa sih yang atas sendiri itu, tapi jadi videonya tuh pecah gitu loh. Resolusinya kecil, videonya jadi pecah gitu. Ya, source yang pertamanya emang udah kecil kali ya, sumber utamanya kecil. Mau ditingkatin juga ya dasarnya emang udah kecil kali, Bu, udah. Maka pada saat perekaman ya harusnya posisikan di perekaman. Nah, udah ya. Udah ya. Kita lihat ukuran file di sana. Sebentar, ini bukan ini. Nah, bukan ini. Set mode 2 kompres. Ukuran file coba lihat, ada perbedaan nggak? Nanti berarti tadi set mode 2 kompresnya ini. Lihat ukurannya aja. Lihat ukurannya. Ukuran awal mana? Set mode tuh, Bu. Set mode ukuran awal. Kok gambarnya beda ya? Ini. Oh, yang awal itu. Berapa itu ukurannya, Bu? Ukurannya lihatnya di mana? Ini keluar itunya sih, apanya? Properties. Explore aja deh. Klik kanan properties. Oh, berarti jangan lewat situ, lewat sini aja. Explore aja, window explore. Nah, nih ukurannya 23,6 MB. Asalnya? Asalnya ini 69,3 MB. Jadi kira-kira sepertiganya tinggal itu. Lumayan. Iya, kan padahal tadi dibesarin ya, tapi ukurannya lebih kecil. Oke. Enggak, Ya. outputnya aja sih, Bu. Outputnya aja kan tetap. Oh gitu. Kan dia masih pada satu jenis file yang sama, MP4, MP4. Cuman dia tekan menjadi lebih dikompres ukuran filenya jadi 23,6. Sekarang ada perbedaan gambar suara nggak? Coba dicek. Coba ya, Pak ya. Emang udah kepotong gitu videonya ya? Iya, itu awalnya ya. Awalnya memang seperti itu. Ini pengambilan gambarnya pakai apa, Bu? HP? Pakai HP. Jadinya mah goyang. Iya. Kita kayak gempa bumi. Goyang-goyang. Ya. Nah, jadi catatan aja, Bu, nanti ke depan kalau ingin mengambilan gambar ya ambil kualitas yang HD aja, di handphone juga kan bisa ya? Oh gitu, kualitasnya yang tinggi aja berarti ya? Nggak apa-apa, Bu, nanti filenya gede kita kompres aja di handbrake, udah selesai. Jadi usahakan jangan takut dengan file yang besar kalau kita pengen menghasilkan kualitas gambar yang enak dilihat dan suara enak didengar gitu. Nggak apa-apa, Bu, biarin aja apa adanya dulu. Gitu. Biar Ibu memperoleh kualitas tadi yang sesuai dengan kita inginkan. Kemudian nanti kalau bingung masalah uploadnya karena terlalu gede, kita pakai bantuan handbrake. Udah situ polanya. Oke, siap. Itu aja kalau saya sarankan. Ya, terima kasih, ilmu baru sekali. Soalnya selama ini apa-apa tuh harus dikecilin, tapi hasilnya nanti videonya pecah. Itu biarin aja. Source yang pertama itu ya, masternya itu biarin aja, Bu. Masternya biar yang bagus sekalian gitu ya. Iya. Iya, soalnya ini baru kenal handbrake, Pak. Iya, gitu. Terima kasih sekali. Bisa di
Ya. Sudah, kayaknya udah berhasil tadi peserta Sudah, ya. terima kasih sekali Bapak. Udah berhasil peserta itu Ibu Iya. itu tadi apa namanya cara Bu Eka. menggunakan hashtag. Gitu ya. Jadi tinggal nanti lain tinggal sesuaikan saja dah. Siap, Bu Belinda. Iya. Makanya Pak panas-panas Dudi. dikit, handbrake. kompres. Iya, Pak Dudi. Iya. Ini mohon maaf waktunya sudah habis. Udah lewat ini. Iya. Iya. Kasihan Pak Wayan. Mungkin Pak Wayan. untuk untuk materi yang penguatan ini mungkin di Pak CPNS. Dudi. Oke, sip, closing statement ya. Jadi Nah, mungkin iya. closing statement ya. Nah, sebelum nanti foto bersama. Bapak Ibu sekali lagi perlu saya tekankan bahwa proses perjalanan panjang kita membuat video pembelajaran itu adalah yang pertama tentu saja pengambilan video, gitu ya. Kemudian video dasar itu tentu saja kan ada beberapa hal yang tidak kita inginkan untuk dilihat orang lain karena mungkin terekam. Atau mungkin ada beberapa yang memang harus kita potong. Proses potong, proses perbaikan gambar, perbaikan tambahan intro sama finish ya, itu mungkin di proses editing. Nah, di editing ini Bapak Ibu memperoleh gambaran akhir kualitas video yang ingin kita share kepada yang lain. Pada saat finish, selesai kita mengedit dengan kualitas maksimum kita dan kepuasan kita gitu ya, kepuasan kita membuat video, tapi ternyata ukurannya itu kegedean. Nah, fungsi terakhir ini, sekali lagi, handbrake ini adalah fungsi terakhir, bukan fungsi di tengah atau di awal pada saat kita membuat sebuah video, di akhir. Sehingga nanti apa? Di kompres ukurannya menjadi lebih enak, lebih nyaman, bisa di-share di mana saja. Nah, itu Bapak Ibu ya, konsep dasar daripada handbrake itu menjadi salah satu aplikasi terakhir pada saat semua video kita siap dipublish. Nah, intinya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu ketika mengkompres itu keluarannya mau apa. Nah, gitu ya. Apakah mau ke MP4, mau uncopy, bisa. Atau sebaliknya, dikonversi atau dikonvert dari file-file yang lain mau diubah ke MP4. Kalau saya sarankan, semua file yang bisa di-share itu lebih enak kalau berbentuk MP4 atau MP4. Gitu ya. Handbrake bisa. Saya yakin aplikasi yang lain juga banyak yang sejenis dengan ini. Bapak Ibu tinggal explore saja, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ketika menemukan hal-hal yang baru, segera di-share aja di grup Telegram kita untuk sering berbagi. Itu saja mungkin dari saya, mohon maaf. Saya nggak terlalu ahli di bidang handbrake, karena saya tujuan akhirnya handbrake hanya ingin mengkompres saja. Ketika itu udah terjadi, udah selesai, nggak berpikir lebih gitu ya. Tapi tantangan bagi Bapak dan Ibu, karena di menu-menu handbrake itu sangat banyak sekali, silakan dieksplorasi. Sekali lagi, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dan salah dari kata-kata maupun ucapan saya. Dari lubuk hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Pak Lukas yang sudah menemani, Pak Basit juga yang sudah menemani, kemudian teman-teman moderator, Bu Belinda, Bu Eka, dan Lukas, dan Bu Lareng, dan semuanya dah yang sudah menemani saya hari ini. Sekali lagi mohon maaf keterlibatan saya dalam diklat daring video pembelajaran kurang optimal, tapi saya support terus sampai nanti mudah-mudahan di penghujung kebermanfaatan kita mengadakan ini terasa banget. Itu saja mungkin. Bila terkendali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dudi. Ya, demikian Bapak Ibu materi dan tutorial langsung yang sudah disampaikan dengan sangat jelas tadi oleh Bapak Dudi, Pak Lukas, dan Pak Basit. Alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak Dudi Wahyudi dan Pak Lukas atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini.
Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak salah kata dalam memandu diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.